Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai perancangan kontrak yang beranggotakan yang pertama Felix dengan NIM B118468, yang kedua Muhammad Oriza Julansah dengan NIM B118501, yang ketiga Rido Aji Saputra dengan NIM B118475, yang keempat Rian Ardiansah dengan NIM B118507. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Mata kuliah perancangan kontrak dengan dosen pengampu Bapak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN, dan Ibu Dr. Haji Rosmida, SHMH. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan kontrak? Menurut terjemahan dari Black's Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Sedangkan istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomst. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nomor 2, jelaskan bagaimana hubungan antara kontrak dan perikatan. Jawabannya, hubungan antara kontrak dan perikatan ialah apabila timbul suatu kontrak, maka di dalam kontrak tersebut pasti memuat sesuatu perikatan atau perjanjian yang disetujui bersama kedua belah pihak. Tidak mungkin adanya kontrak tanpa adanya perikatan. Nomor 3. Bagaimana status kontrak yang tidak memenuhi pasal 1320 KUH Perdata? Perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua pada pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Maka salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya. Namun, apabila salah satu pihak tidak ada yang mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Namun, apabila terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat nomor 3 dan 4 pada pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu konsekuensinya adalah batal demi hukum, atau semula perjanjian itu tidak dianggap ada atau tidak dianggap pernah ada. Apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam sebuah kontrak? Apakah keadaan tidak mampu melaksanakan kewajiban karena pandemi bisa termasuk dalam kategori keadaan memaksa dalam kontrak? Keadaan memaksa dalam sebuah kontrak adalah suatu keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya, dan bunga, dan atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Apakah pandemi termasuk dalam kategori keadaan memaksa dalam kontrak? Berdasarkan pendapat Subekti dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 150, berdasarkan teori tersebut terdapat dua jenis force majeure, yaitu force majeure absolute dan force majeure relatif. Force majeure absolute terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Sedangkan force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur. Misalnya, harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan.
Selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan komparisi dalam kontrak? Komparisi adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikat diri dalam sebuah kontrak secara lengkap. Biasanya memuat tentang nama-nama para pihak, pekerjaan, tempat tinggal, dan kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam kontrak. Misalnya, mewakili, pemegang kuasa, bertindak untuk diri sendiri. Hubungan antara komparisi dengan suatu keabsahan dalam suatu kontrak adalah dalam suatu kontrak harus terdapat suatu identitas yang jelas mengenai para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan lengkap dan jelas. Hal yang harus tercantum antara lain adalah nama-nama lengkap para pihak yang terlibat, pekerjaan para pihak yang terlibat, tempat tinggal para pihak yang terlibat, dan juga kapasitas pihak tersebut dalam kontrak tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.